Oke, Shalom Amang Inang, selamat malam. Terima kasih untuk kehadirannya. Puji Tuhan, sepanjang hari ini kita bisa melakukan semua aktivitas kita. Dan malam hari ini kita boleh bertemu melalui Zoom ini. Kita akan melakukan ibadah jam doa kita. Sebelum ibadah jam doa, izinkan saya share acara kita malam hari ini untuk kita bisa lihat bersama. Ya, jadi pertama nanti kita akan bernyanyi buku ND 575 ayat 1, Pujima Debata Nasoka, kemudian doa pembuka, yang ini boleh nanti dipimpin sama mungkin saya sendiri aja. Kemudian kita bernyanyi nomor 750, kemudian Jamita dibawakan oleh Ketua Dewan kita, Amang Situa JR Simangunsong. Kemudian kita bersiap-siap untuk jam doa kita bernyanyi buku ND 724 ayat 3 tambah 5. Kemudian berdoa syafaat, nanti karena ini virtual, jadi menurut saya langsung aja dipimpin oleh Amang Ketua, Amang Situa Tumbur. Jadi nanti di saat berdoa juga Amang nggak apa-apa, ini slide saya tampilkan, jadi Amang bisa melihat. Nah, kita bisa boleh berdoa bersuara juga, tapi kita mute lah supaya Amang Situa Tumbur juga bisa kita dengarkan memimpin doa syafaat. Setelah itu kita bisa sharing, mungkin ada apa yang dibagikan oleh Amang JR atau Amang Ketua juga kawan-kawan, lebih yang berhubungan dengan pelayanan kita di tim Zending ya. Nanti kita sharing di sana ke depannya seperti apa. Kemudian kita doa untuk penutup. ICT Ruodo Huleo Dihamu buku ND 725, dan setelah itu nanti Amang JR bisa memimpin doa penutup kita ya. Amang Inang, baik, kita mulai acara kita. Sekali lagi Amang Inang, kita boleh bernyanyi dengan semangat, tetapi karena ini virtual, saya akan memimpin setiap pujian dari sini. Amang Inang yang mau bernyanyi, minta tolong di-mute supaya teman-teman yang lain boleh mengikutinya dengan lebih konsentrasi ya, karena suara dari Amang Inang akan delay kayak gitu ya. Oke, baik, kita mulai acara kita. Kita siapkan hati kita bernyanyi 575. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur bagimu ya Tuhan, kami naikkan malam hari ini, sebab kami merasakan kasih setiamu, menyertai kami, melindungi setiap kami yang hadir, yaitu tim Zending HKBP Jati Sampurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memilih kami menjadi bagian dari pelayanmu sebagai
tim zending gereja kami Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kemurahan Tuhan memperlayakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami menjadi bagian dari pelayanan ini. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan memberi kesempatan bagi kami bersama-sama bertemu malam hari ini. Biarlah ibadah kami malam hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan setiap kami boleh diberkati. Kami berdoa Tuhan, biarlah malam hari ini juga Engkau memberkati, mengurapi Amang Ketua Dewan kami, Amang Sintua JRC Mangunsong, yang akan membagikan firman Tuhan bagi kami. Urapi beliau Tuhan, supaya beliau boleh menyampaikan isi hatimu dengan luar biasa. Pengurapan dari Tuhan saja yang boleh terjadi. Dan kami semua, biarlah kami boleh menjadi ladang yang subur untuk boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Malam ini juga kami akan menaikkan doa syafaat kami yang dipimpin oleh Ketua Tim Sending kami, Amang Sintua Tumbur Sitohang. Engkau juga memberkati beliau memimpin jam doa kami Tuhan. Bahkan juga kami yang boleh bersama-sama menaikkan doa dengan sungguh-sungguh kami membawa setiap topik doa kami Tuhan. Dan pada akhirnya biarlah malam hari ini namamu dimuliakan dan setiap kami juga boleh diberkati. Kami teringat dengan saudara-saudari kami yang belum bisa bergabung, Engkau memberkati mereka. Yang sakit Tuhan memberi kesembuhan, seperti Tok kami, Tok Risma Tuhan. Biarlah dalam recovery-nya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa. Kami juga berdoa, mungkin teman-teman kami akan menyusul, Engkau memberkati mereka Tuhan, di dalam bergabung dengan ibadah kami ini. Kami berdoa juga Tuhan, malam hari ini Engkau memberkati setiap fasilitas yang kami butuhkan, yaitu jaringan internet kami Tuhan, device kami, peralatan apapun yang kami pakai, laptop, handphone, atau gadget apapun, kamu berkati supaya semua boleh mendukung di dalam ibadah virtual kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampuni kami dari setiap dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu dan layak bersekutu dengan Engkau malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menginang kita akan melanjutkan ibadah kita dan kita siapkan hati kita untuk boleh diisi oleh firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Ende kita. Ya, buku Ende 750. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan yang Maha Baik, yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami boleh melewati satu hari ini di dalam aktivitas kami, apapun pekerjaan kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mensyukuri nikmat yang Engkau berikan itu Tuhan. Dan kami mau bersaksi bahwa Engkau sungguh baik. Engkau memelihara kami melalui perjumpaan kami malam ini. Supaya kami saling menopang.
Dan boleh kami juga nanti bersahabat untuk teman-teman kami di tim sending maupun jemaat-jemaat yang terpapar sakit penyakit atau COVID-19 yang pada saat ini masih banyak yang terpapar ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah doa kami ini juga sampai kepada Tuhan. Dan kami berpengharapan bahwa Engkau mendengar doa-doa kami. Berikan kami kesabaran, setiap umat-Mu menanti-nantikan akan uluran tangan Tuhan. Dan kami mempercaya semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, malam ini kami telah menaikkan pujian kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima pujian kami. Dan kami meneruskan untuk mendengar firman Tuhan sebagai bekal hidup kami. Untuk menjalani hidup kami setiap hari. Supaya menjadi senjata kami untuk menjalani kehidupan kami secara bersama keluarga, bersama sanak saudara, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam semuanya. Apakah semua bisa mendengar suara saya? Bisa. Iya, jadi malam ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang saya ambil dari ayat harian dari Almanak, yaitu dari 1 Yohanes 1 ayat 2. Di dalam bahasa Batak demikian bunyinya. Naung gabe patardo hanguluani nunga huida hami. Gabe huhatid dakon jala hubari tahun hami tuhamu hanguluan nasa leling-leling naik. Naung adong hian di adopan niamai gabe di papatar Tuhan. Bahasa Indonesianya, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian firman Tuhan malam ini. Ini adalah surat Yohanes, hamba Tuhan, yang dia bersaksi. Ayat ini juga sangat pas juga dengan tim setting, yaitu tentang bersaksi. Bersaksi hidup kekal. Artinya, hidup kekal itu sebetulnya sudah ada kian maksudnya. Makanya di ayat itu dikatakan bahwa yang ada bersama-sama dengan Bapa. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Batak ini katakan naung adong hian di hadapan niamai. Artinya Tuhan sebetulnya sudah menyediakan hidup kekal itu. Nah, tergantung kepada kita yang menerimanya. Oleh karena itu, tentu adalah tugas kita memberitakan hidup kekal itu dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang kita tidak menyadari bahwa di segala tempat kita bisa memberitakan firman Tuhan. Salah satu contoh begini, jadi agak sedikit apa memang ya, kadang-kadang nggak usah kita berpikir yang berat-berat tentang penginjilan itu. Jadi ada sebuah kesaksian, saya tadi siang mau saya cerita apa gitu ya. Jadi ada satu kisah yang agak dibilang lucu juga, tapi bukan lucu ya, tapi betul-betul menjadi pemberitaan. Jadi yang satu ya, kita kan memang kebetulan menyediakan makanan di rumah kita melalui GrabFood, GoFood gitu kan, bukan promosi loh. Jadi secara tidak langsung
Amang Luhut terkenal di sana karena menjadi customer kami, ya kan. Jadi seorang tukang GoFood, kebetulan memang orang Batak, bilang, wah ini saya mau antar nih ke Amang Luhut. Dia bilang, perasaan kalau saya setiap mengantar dia baca Alkitab ya. Dia bilang begitu. Itu kan kabar baik. Artinya ada satu ciri khas yang Amang Luhut tidak terlalu fokus ke sana, tetapi orang perhatikan. Oh, dia baca Alkitab. Setiap saya ngantar itu, kayaknya dia selalu baca Alkitab. Artinya ada kabar baik di sana yang tentu saya juga merasa, oh ternyata ya di samping work from home, ternyata juga selalu disempatkan Amang ini untuk mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu juga jadi teradopsi dengan orang yang melihat. Tentu kan yang melihat itu akan, oh, paling tidak dia akan mengingat bahwa manusia itu perlu untuk firman Tuhan. Yaitu ya tukang antar tadi, kita tidak tahu Tuhan menggerakkan dia, kemudian dia nanti akan baca firman Tuhan di rumah. Ya, makanya saya bilang ringan-ringan aja. Kita nggak terlalu fokus misalnya apakah kita harus ekstrim misalnya pergi ke pasar sana kemudian berpidato di sana untuk mengatakan kabar baik. Enggak juga seperti itu. Tapi kita melakukan bagian kita gitu. Satu kesaksian juga ya, saya bukan mau sekedar ingin hanya hal-hal yang kecil yang mau saya ceritakan di sini. Ketika kemarin Sapam Pita Ferry kena COVID, saya tahu latar belakangnya dulu kalau nggak salah dia Katolik. Jadi kemudian dia karena menikah kemudian berganti. Dan itu juga menjadi dulu kita. Waktu itu kemarin ketika dia soman, saya hampiri dia, saya ajak dia berdoa. Sampai pendeta tersebut juga heran, kok kau ajak itu emang enggak. Dulu juga dia pernah mendengar firman Tuhan, makanya kita ingatkan kembali. Saya doakan itu, Amang Ferry, tolong lipat tanganmu. Saya tahu kau mau didoakan. Oh ya, nggak apa-apa Pak, doakan aja. Saya doakan dari itu artinya begini. Ya itulah bagian saya. Saya hanya sekedar memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, mendoakan orang lain. Dan kita berharap nanti ada juga hamba-hamba Tuhan yang menemukan dia kemudian mengubahkan dia. Mungkin saya tidak sanggup. Mungkin saya nggak usahlah berdalih. Bisa juga mungkin kadang-kadang performa saya tidak mencapai ke sana. Tetapi dengan saya mendoakan dia, saya coba membuka sedikit. Artinya paling tidak Amang Ferry pernah mendengar doa itu dan seperti mencocok-cocokkan misalnya artinya ada damai gitu setelah kita doakan. Dan terus kita sapa dan dia tidak merasa terus kita giring dia, enggak dia seperti begitu, tapi paling tidak dia tambah baik. Dan istrinya juga waktu itu, Pak, bangun Pak, ini ada yang mendoakan. Jadi artinya saya tidak perlu mengatakan, Ferry, kamu telah murtad, maka kamu harus kembali. Enggak perlu seperti itu. Saya dengan mendoakan dia saja, saya melakukan bagian saya. Mudah-mudahan nanti ada orang yang lebih Tuhan mengarahkan dia. Dan kita juga berharap bahwa dia kembali. Nah, jadi melalui firman malam hari ini, makanya dikatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi. Kalau motonya orang tim Sending adalah bersaksi menjadi gaya hidup. Nah, bagaimana kita mau menunjukkan gaya hidup kita bersaksi? Makanya saya bilang tadi, yang ringan-ringan aja. Misalnya ada orang mampir di tempat saya ini makan, saya bilang, kebetulan dia tahu saya masih anak muda. Saya bilang, kamu harus berdoa. Saya bilang begitu. Artinya, gak usah malu-malu saya mengatakan itu. Kamu harus berdoa. Doakanlah jodohmu. Doakan masa depanmu. Masalah dia misalnya agak ketus menjawab misalnya dalam hatinya, itu bukan urusan kita. Tapi paling tidak kita memberitakan itu. Karena banyak orang bertobat, setelah beberapa lama kemudian dia mengingat pernah orang mengkhotbahi dia. Coba baik.
banyak orang bertobat bukan pada saat kita mengatakan itu dia bertobat. Bisa juga yang telah kita katakan itu entah 1 tahun kemudian, atau 5 tahun kemudian, atau mungkin dia menjelang ajal dia baru ingat. Roh yang berkata. Bahkan pernah saya khotbahkan kan bahwa ada seorang pendeta Josh Muller itu yang mendoakan doa syafaatnya itu, dia tidak melihat orang itu bertobat. Justru pertobatannya justru setelah Muller itu meninggal dunia. Apa yang didoakan itu kemudian kembali. Artinya tugas kita memang bersaksi, berdoa, jangan mengejar target. Saya ingin menceritakan si anu bertobat melalui saya. Nggak perlu. Tetapi memberitakan kabar baik adalah menjadi tugas kita. Jadi bagian kita. Kemudian biarlah tim sending ini mempunyai role model tentang firman Tuhan. Artinya begini, kan sekarang masih ada orang bertanya, ayah di persyaratan kamu tim sending itu terus terang aja nanya ke saya seperti itu. Bahkan ada, saya tidak perlu sebutkan namanya, dia bilang, semenjak si Anu mengikuti ini, malah saya tambah bingung melihatnya, katanya. Coba. Bingung dalam arti, yaitu tadi, bahwa karena memang belum tentu cocok cara menyampaikannya, atau memang ada sesuatu hal yang tidak bisa diterima. Tetapi, biarlah melalui ucapan kita, melalui perangai kita, dan artinya penyampaian firman itu kalau kita lakukan dengan tidak ekstrim, bisa mengubah orang. Itu yang mau saya pesankan di sini. Artinya, biarlah melalui kesaksian kita ini, dan tim sending pelan-pelan akan dikenal orang. Terus terang aja, sudah banyak kok yang menikmati hasil karya tim sending ini, dalam arti semakin mengenal Tuhan. Walaupun yang saya ceritakan ini ada juga yang malah misalnya saya hirah orang kamu dong, nanti surgui. Jadi begitu. Bahkan Amang Si itu kan mengatakan tadi bahwa inang buru harianja ya, itu bahkan sintu-sintuannya menentang sending yang sedang dia ceritakan, yang sedang dia kabarkan. Yaitu adalah kita tidak perlu misalnya mengatakan kalau ada sintua yang seperti itu, jangan kita malah membencinya atau menceritakan dia bahwa si Anu itu belum bertobat, nggak perlu. Tentu kita mempunyai waktu, kita membutuhkan waktu untuk menyadarkan atau semakin dia mengerti akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan bekerja. Jadi ya tugas kita adalah bersaksi. Jadi di antara kita ini biarlah bahwa tim sending ini semakin dikenal sebagai pembawa kabar baik, dan banyak juga teman-teman kita yang menjapri ke saya tentang kesaksian hidupnya dan menceritakan betapa baiknya Tuhan. Tentu itu adalah kabar baik juga. Semakin mengatakan bahwa pemberitaan firman Tuhan itu sampai. Dan satu kesaksian lagi, ketika ini pertama kali di Jati Sampurna, ketika Inang Sondang ketua sending, dan saya waktu itu mandok hata di podium, saya mengatakan, seandainya saya mati saat ini dipanggil Tuhan, maka saya akan masuk surga. Pasti masuk surga. Artinya itulah inti daripada kata sambutan saya. Kemudian di belakang sana berbisik-bisik katanya gini, oh, itu raro kapling di situ di sana teh. Itu langsung dikatakan ke saya. Begitu yakinnya dia, katanya udah seperti memang ekstrim sebetulnya kalau kata, apakah Anda yakin masuk surga? Tentu kita katakan yakin, memang kita harus bertanggung jawab juga mengatakan yakin itu. Jadi nggak bisa misalnya kita,
seperti dikatakan tidak perlu berbuat baik, itu dalam titik koma artinya masih ada kelanjutannya. Yang pasti orang yang sudah selamat pasti berbuat baik, itu intinya. Tetapi bukan karena kebaikannya itu dia merasa bahwa melalui perbuatannya itu dia akan selamat. Tetapi selamat itu sudah, hidup kekal itu sudah tergenggam. Tetapi ketika orang sudah tahu bahwa kekal selamat itu sudah dia dapat, maka dengan otomatis sebagai ucapan syukurnya dia melakukan kebaikan. Jadi itulah kesaksian kita. Biarlah itu semakin menguatkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Dan dalam pertanyaan tadi malam, kalau kita baca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 17 sampai 21, di situ selalu di sesuatu yang sangat secara kedagingan akan selalu berlawanan dengan kita. Biar agak panjang sedikit saya ceritakan di sini. Dikatakan di situ tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang saya baca di sini. Coba saya baca di sini ya, di ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah perdamaian dengan semua orang, tidak terbatas. Artinya bukan hanya sekedar dengan sesama keluarga kita, bukan hanya sekedar dengan orang-orang percaya, tetapi dengan semua orang. Itulah khotbah pertanyaan tadi malam. Kita diingatkan untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi hiduplah berdamai, lakukanlah yang baik, hiduplah dengan berdamai dengan semua orang. Itu tantangan. Satu kesaksian, kalau kita lihat, barangkali kita agak sedikit setuju atau tidak setuju, nggak tahu lah. Tapi saya lihat begini, di Sumatera Utara itu kekristenan sudah lama orang mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Tetapi dari yang saya lihat, di dalam setiap kampung, orang yang satu keturunan rata-rata, mereka pecah, mereka berselisih, mereka tidak saling menyapa. Padahal mereka adalah orang-orang Kristen. Coba itu menjadi doa-doa kita juga, bagaimana. Artinya saya tidak perlu menceritakan doa di mana. Coba aja kita ngobrol dengan teman-teman kita. Bapak Dunami cuma seperti kan. Oh, dengan ini kami tidak dapat. Asanda jodoh di Dangarong kami berdomu. Dan itu dialami kampung saya. Bahwa ada 5 kakak tidak bisa saling bertemu sekaligus. Karena yang satu bermusuhan dengan yang tiga bermusuhan yang dua tidak bertemu dengan yang 5. Begitu. Begitu juga di kampung-kampung yang lain. Saya bukan mau seperti hoak, enggak. Itu adalah kisahnya. Bagaimana artinya firman Tuhan ini belum betul-betul dipahami. Bagaimana bisa berdamai dengan semua orang. Itu menjadi PR kita juga. Bahkan pernah juga dikotbahkan Amang STPSihan. Bagaimana orang Batak itu karena rasa egonya anak niraja itu, maka itulah yang sulit, mengosongkan diri. Bahasa apanya, kenosis, mengosongkan diri itu yang sulit. Nah, biarlah kita ini bisa meneladani apa yang dikatakan Yesus, bahkan lebih ekstrim, kasihilah musuh. Biarlah kita senantiasa bisa berdamai dengan siapa saja, dan semua bisa menjadi sahabat, dan biarlah itu wajah kita menjadi wajah Kristus dimanapun kita berada. Biarlah kesaksian kita, lakukanlah yang baik, bersaksilah dengan apa yang ada padamu, dan lakukanlah bagian.
Itulah yang saya tangkap kesan daripada firman Tuhan malam ini. Biarlah itu semakin menguatkan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kita perlu sharing atau langsung berdoa? Langsung berdoa aja, Mang. Nanti ada habis doa syafaat kita sharing. Oke lah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini, dan mengingatkan kami supaya kami bersaksi bahwa hidup kekal yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yang telah Engkau perkenalkan kepada kami melalui para hamba-hamba, semakin menguatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu, biarlah kami masing-masing melakukan bagian kami sesuai dengan talenta yang Engkau berikan kepada kami, bahwa kami mau bersaksi dimanapun kami berada, sekecil apapun yang mau kami saksikan, bahwa kami mau mengatakan bahwa kabar baik harus diberitakan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, tetapi kami hanya mau melakukan apa yang bisa kami lakukan. Ula-ula nama tolpang doa. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami di bagian kelemahan-kelemahan kami percaya Kau menutupinya Tuhan, sehingga hanya kesempurnaan Tuhan yang boleh terlihat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu malah luar biasa. Biarlah seluruh tim sending semakin hari semakin diperbaharui, dan biarlah kabar baik yang senantiasa menyebar, berakar dan berbuah. Itulah yang menjadi harapan kami, dan itulah yang menjadi keinginan kami dan cita-cita kami. Dan semuanya itu nama Tuhan. Karena Tuhan akan semakin besar, semakin dipermuliakan. Tetapi biarlah kami semakin kecil. Kami percaya Tuhan, melalui ketidakmampuan kami, Tuhan masih memakai kami menjadi alat memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Dan seluruh teman-teman kami di tim sendiri, apabila ada yang sedang menderita sakit, terutama sahabat kami yang masih akan kami bawa dalam doa syafaat kami, Tuhan tolong kuatkan saudari kami Tuhan, bahwa Tuhan berkenan memulihkan dia, supaya dia boleh kembali dalam aktivitas hari-harinya, bersama-sama juga dengan kami, untuk semakin bergiat memberitakan kabar baik. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah boleh diberikan oleh Amang Ketua Dewan, Amang Situa JR Simangunsong. Kiranya Amang semakin diperlengkapi Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi di dalam memberitakan firman-Nya. Dan firman yang sudah kami terima malam ini menjadi rema yang menguatkan kami semua yang sudah hadir malam hari ini. Dan bahkan nanti di dalam rekamannya boleh menjadi berkat bagi saudara-saudari kita yang lain. Kita aminkan firman Tuhan, Amang Inang, dan kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita, nanti dipimpin oleh Amang Ketua kita, yaitu Amang Situa Tumbur Sitohang. Kita bernyanyi nomor 724, ayat 3 tambah 3. Hatanan suara
Salomo Iroham Lam Nata di Bolukon Toparoha na ias Asatama au jorom Asatama au jorom. Oke, saudara-saudaraku sekalian, saya akan memimpin kita dalam doa syafaat, tetapi nanti kita semua sama-sama mendengarkan dan sama-sama juga mengaminkan dalam hati kita masing-masing ya. Yang pertama ini apa nih? Kondisi bangsa, negara, keluarga HKBP Jati Sampurna, Parhalado dan Jemaat HKBP Jati Sampurna yang saat ini terpapar COVID, yang di rumah sakit maupun yang di rumah atau hotel. Program tim sending belum terlaksana karena COVID ya. Pelayanan BKS, pelayan YBKS Marturia yang terpapar COVID ya, dan kelanjutan pelayanan. 6, keluarga kita masing-masing. 7, lingkungan RT, RW bangsa, keluarga kita masing-masing dan Inang Risma. Oke. Oke, kawan-kawan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik, karena pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun melalui via Zoom Tuhan, kami yakin percaya di dalam persekutuan kami ini, Tuhan hadir dan Tuhan pimpin kami untuk boleh tetap datang ke hadirat Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami berdoa bersatu hati di dalam doa syafaat kami. Pertama-tama Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, negara kami lagi terus berjuang Tuhan untuk menolong setiap warga yang pada saat ini dilanda COVID Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada negara kami, khususnya pimpinan negara kami Bapak Presiden Jokowi, sehingga dia boleh Tuhan memimpin negara kami, mengarahkan negara kami semakin baik Tuhan. Terlebih-lebih dalam segala kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam penanganan khususnya COVID-19. Juga dalam penanganan ketatanegaraan kami Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya itu boleh menjadi kebaikan buat seluruh rakyat Indonesia. Berilah dia hikmat dan berilah dia juga perlindungan Tuhan sehingga dia boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Lindungilah juga Tuhan keluarganya, anak-anaknya, cucunya, sehingga dia boleh bekerja dengan baik. Begitu juga Tuhan dengan jajaran para menteri, para keamanan TNI dan Polri, para pekerja yang di bidang kesehatan Tuhan, medis. Kiranya Tuhan memberikan mereka tetap semangat dan kesetiaan kepada negara kami. Berilah mereka hikmat, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas-tugas yang telah mereka terima Tuhan. Bapak yang baik, pada saat ini kami juga mau berdoa buat keluarga besar HKBP Jati Sampurna, jemaat dari week 1 sampai week 13. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang pada saat ini Tuhan, yang sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun isoman di rumah atau dimanapun. Kiranya Tuhan memberikan mereka tetap semangat, memberikan mereka hikmat Tuhan, dan mengingatkan mereka bahwa sungguhnya ada Tuhan tetap menyertai mereka. Berilah Tuhan mereka kesembuhan, sehingga pada saat mereka sembuh Tuhan,
Mereka boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mereka boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Juga buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini sudah sembuh Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat itu semua, bahwa semuanya itu adalah kebaikan Tuhan. Biarlah mereka boleh Tuhan mengucap syukur, muji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Khususnya buat Ito kami, Ito Risma, kami khusus berdoa buat Ito kami. Tuhan pada saat ini, Ito kami dalam pemulihan. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin percaya Engkau memberikan dia kekuatan, Engkau tetap memberikan dia semangat, Engkau tetap memberikan dia pikiran yang terang, sehingga dia boleh melihat bahwa Engkau Allah kami yang maha baik, Engkau Allah kami yang maha kasih tetap menyertai dia. Walaupun di dalam pada saat ini dia pemulihan, walaupun pada saat ini tubuhnya masih lemah, tapi kami yakin percaya Tuhan akan pulihkan dia, sehingga dia boleh bersuka cita bersama dengan keluarganya, mengucap syukur padamu, memuji, menyembah, memuliakan nama. Terima kasih Bapak yang baik. Tapi juga mau berdoa Tuhan buat Parhalado, HKBP Jati Sampurna, pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah seluruh Parhalado yang telah Engkau pilih Tuhan untuk melayani jemaat-Mu. Berilah mereka juga tetap mereka semangat, berilah mereka hikmat, berilah mereka pengertian sehingga mereka boleh Tuhan memakai waktu, pikiran, dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada mereka untuk boleh melayani di gereja-Mu. Khususnya buat amang pendeta kami, pendeta Bancin, pendeta Siahan, dan Inang Boruh Tauruk, yang Tuhan telah tempatkan di tempat kami, beri mereka hikmat untuk boleh menggembalakan jemaat-Mu ya Tuhan, di HKBP Jati Sampurna ini. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa, Bapak, buat rencana ataupun pelantikan guru Huria dan Diakones dan Bebel Pro yang akan dilaksanakan besok di Biara Jatarutung. Kiranya Tuhan memberkati rencana ataupun acara itu Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah Kau pilih, 25 orang Tuhan, pelayan-Mu, Engkau Tuhan memberkati mereka, Engkau Tuhan mengarahkan mereka, sehingga mereka boleh Tuhan sebagai pelayan-pelayan yang baik, yang Engkau tempatkan dimanapun mereka akan Engkau tempatkan. Biarlah seluruh rangkaian acara boleh berjalan dengan baik dan menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat program kami di tim sending. Tuhan, karena keberadaan pada saat ini, kami tidak dapat melaksanakan kegiatan pelayanan kami dengan maksimal. Tapi kami yakin percaya, kami mau serahkan semua rencana pelayanan kami, walaupun Tuhan dalam pandemi ini, karena Tuhan memberikan kami hikmat seluruh anggota tim sending, memberikan kami pengertian Tuhan, dan memberikan kami juga semangat Tuhan, walaupun di dalam pandemi, kami boleh melaksanakan kegiatan pelayanan tim sending, terutama dalam rencana program di tahun 2022, berilah kami hikmat, berilah kami pengertian Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menyusun program yang akan kami laksanakan pada tahun 2022. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat pelayanan yang dilaksanakan oleh YBKS Marturia. Tuhan berkatilah badan YBKS Marturia ini Tuhan sebagai alat Tuhan untuk boleh sebagai alat-Mu untuk memberitakan Injil Tuhan. Untuk boleh sebagai alat-Mu untuk mengajari, menuntun para pelayan-pelayan untuk boleh menjadi garda terdepan dalam memberitakan Injil ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati badan yayasan ini sehingga menjadi berkat untuk orang banyak. Juga kami berdoa untuk pelayan di YKBS Marturia yang terpapar COVID pada saat ini Tuhan. Berilah mereka kesembuhan,
terutama dalam proses kesembuhan, berilah mereka semangat dan ingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang tetap menyertai mereka, bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap terus bekerja di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, keselamatan yang Tuhan tetap berikan pada kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk anak-anak kami, istri kami, suami kami yang bersama dengan kami, kalaupun di antara kami yang berjauhan, tapi kami yakin percaya Tuhan, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap memberikan kami kasih dan damai sejahtera. Sehingga kami boleh tetap Tuhan mengucap syukur padamu ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat tetangga-tetangga kami di kiri rumah kami masing-masing, di kanan, ataupun yang di depan Tuhan. Tuhan berkatilah mereka, berilah mereka juga jalan kehidupan, biarlah mereka juga Tuhan boleh menjalani kehidupan mereka pada saat pandemi ini. Karena kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah seluruh pekerjaan tangan mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka terlebih pada masa pandemi ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat ya Tuhan, kami serahkan pimpinan HKBP Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati pimpinan gereja kami, Amang Eforus, dan seluruh jajarannya. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas panggilannya Tuhan sebagai pimpinan gereja kami ya Tuhan. Berilah mereka hikmat Tuhan. Berilah mereka terus pengenalan yang benar akan kasih Tuhan, akan panggilan Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka boleh melaksanakan tugas panggilannya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Segala doa, permohonan kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kehendak-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di atas segala kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih buat Amang Tumbur yang sudah memimpin doa syafaat kita malam hari ini. Selanjutnya mungkin kita bisa sharing Amang Inang khususnya berhubungan bagaimana kita bisa melayani Tuhan walaupun pandemi ini setelah kemarin yang 4G ya sudah selesai, tinggal mungkin laporannya juga. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, barangkali ada masukan, mungkin bisa dari Amang Inang, semua yang termasuk di tim sending, atau dari Amang Ketua Dewan kami, atau Amang Tumbur barangkali gitu. Mungkin kalau ada, boleh Amang silahkan. Amang Ketua Dewan dulu lah, ada yang mau sampaikan. Amang Ketua Dewan, ada nggak? Amang Ketua Dewan dulu. Jadi kurang jelas ya mengenai apa ya. Oh, untuk kemajuan pelayanan ya. aja, Mang. Ada masukan-masukan atau apa yang harus kita kerjakan dalam waktu dekat ini, kayak gitu kali ya, Mang? Oh, ya itu ya seperti yang tadi ya. Karena situasi pandemi ini ya, pertama ya 2 rutin ini kita laksanakan aja. Dan juga ya apa yang sudah diprogramkan itu kita lihatlah kira-kira apa yang kira-kira bisa diaktualisasikan kan gitu. Jadi
memang kita masih berjalan dengan situasi ketidakpastian karena PPKM masih diperpanjang dan juga banyak program-program yang harus tertunda dan sepertinya program-program itu malah seperti dibelokkan supaya bisa berjalan. Misalnya pemberdayaan gini ya, akhirnya tujuannya malah jadi mengumpulkan sembako untuk membantu yang isoman, akhirnya seperti. Tapi itulah artinya. Daripada tidak bisa apa yang bisa dikerjakan, akhirnya ke sana untuk menunjukkan supaya gereja hadir di dalam kesulitan-kesulitan jemaat yang ada pada saat ini. Dan kita bersyukur dan masih bisa dinikmati oleh jemaat-jemaat kita. Yaitu kita syukuri aja dan kita doakan, kita bantu, tim sending juga bisa hadir dalam hal penguatan seperti yang Inang Arnawati kan minta izin malam ini untuk mendoakan atau memberi semangat kepada saudara-saudara kita yang setelah pulih dari isoman, yaitu bagus. Jadi artinya mereka semakin dikuatkan. Jadi ya usul dari saya ya itu aja, jadi kita tekun dalam doa aja dulu. Jadi yang kita bisa tampilkan apa, karena memang sampai bulan November ini kayaknya program udah nggak ada lagi ya yang bisa dikejar gitu, maksudnya yang mau seharusnya kan ada apa namanya pembelajaran atau apa gitu ya, tapi karena situasi ini maka kita akan mulai nanti 2022 ya, tentu yang mau kita laksanakan itu ya paling ya untuk ya, apa namanya untuk mengupgrade aja supaya jangan sampai hilang atau sampai lupa, yaitu amaki dan latihan-latihan yang lain. Itulah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Amang Ketua Dewan kami. Mungkin dari ketua kita lah dulu, silahkan Amang Sintua Tumbur. Kalau sesuai dengan yang dikatakan itu tadi, Amang Ketua Dewan, memang karena situasi pandemi dan program kita juga sudah hampir hampir sana semua. Saya tertarik dengan yang disampaikan waktu itu oleh Lai Sekretaris. Itu kan, tapi kita bicarakan lah ya dulu ya, kita diskusikan. Renungan pagi yang disampaikan oleh Inang Pendeta itu kan, bagaimana kalau kita bicarakan dengan mereka, kita bentuk jadi suatu kayak kebaktian singkat pagi, ada nyanyinya, terus nanti baru khotbahnya, baru doa, singkat aja, nyanyi, pembukaan, terus doa pembukaan, baru khotbahnya, renungan, baru doa. Udah itu aja, seperti yang Lai Sekretaris bilang yang di Tebet itu. Ya, boleh kita lihat yang di Tebet sekarang ya, biar ada contohnya ya. Bentar, supaya hidup maksudnya. Ya. Maksudnya kan gini, kalau kita lihat kan maksudnya bukan apa ya, kita kan supaya lebih bagus ya, bukan maksudnya menjas atau apa. Kan kalau kita lihat mereka kan Amang Dian sama Inang itu kan langsung nggak ada tanpa basa-basi, terus damena sumurung gitu. Selamat pagi, selamat salam sejahtera Tuhan, karena ini ada mukadimah kan gitu ya. Firman Tuhan tertulis ini, mari kita berdoa. Jadi kan dia kan langsung gitu. Jadi maksudnya kalau yang dikatakan Lailut itu, saya pikir-pikir kemarin bagus juga, cuma kan itu harus kita diskusikan juga sama Amang Pendeta respon. Coba Lai kasih apa ya? Nggak apa-apa, saya tambahin ya Amang. Jadi yang pertama, ini cuma brainstorming dulu Amang Inang, terutama Amang Situa JR ya, kita coba membantunya sebenarnya kali bisa untuk ada improvement supaya ada kita membantu menawarkan, siapa tahu kita bisa, karena kita lihat yang jadi belum ya Amang, hanya coba ada ide. Kemudian kenapa yang dibilang Amang Tumbur buru-buru, karena saya sudah pelajari itu bukan karena mereka buru-buru, tetapi kalau dikirim melalui video, tidak melalui aplikasi kayak misalnya disimpan di YouTube ya, linknya saja dikirim, limit untuk kita ngirim itu paling 2-3 menit atau mungkin dengan kadang dikompres ya, nggak terlalu banyak. Jadi
sekali ngirim itu Amang filenya video itu terbatas. Tetapi kalau YouTube kan mau setengah jam pun dia bisa, karena kita link, semua orang kan sudah ada aplikasi YouTube. Jadi itu yang nanti dikirim gitu. Kemudian kalau saat teduh tetapnya sebenarnya mungkin 5-10 menit lah sudah ini, tapi ada lagunya gitu. Jadi ini hanya masih ini Amang Inang, coba kita lihat ada refleksi. Saya juga kepikiran karena saya lihat di Tebet itu begitu bagus, termasuk yang pagi ini. Jadi kenapa kita tidak lakukan, dan itu jadi di pertamanya ada ini kita nanti bisa bagi-bagi. Bahkan pendeta pun di sini kasih yang selama ini dia kirim khotbah itu Amang, cuma mungkin per sekali seminggu kita kumpulin. Saya juga akan belajar, tapi mungkin barangkali si Abi bisa lebih pintar bagaimana mengkompilasi itu, sehingga terus dari situlah kalau sudah jadi dikompilasi lagunya, kemudian ada yang baca ayat, kemudian pendetanya berkhotbah menjabarkan ayat harian itu, kemudian doa penutupnya dari pendeta kayak gitu. Coba kita lihat yang ini ya, yang di Tebet biar ada gambaran. Oke, Amang Inang, saya sebentar ya. Oke. Yang hari inilah ya kita dengarkan bareng. Silu sosorima donganmu joma lilianan mi portibion aku pibowan ma lantu tuhata akan alilu di bain tanoon onang tardalon danang Yesus dohin kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai. Amin. Ayat harian kita hari ini Sabtu 21 Agustus 2021 diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus, selamat akhir pekan dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian. Di pagi ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang akan menguatkan kita, memperlengkapi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku dalam Kristus Yesus, Kristus telah dinyatakan dalam hidup kita, dan Dia adalah hidup kita yang telah Saya hidup skip ya, biar lebih cepat. akan Bercepat aja. Kami ajar kami untuk selalu hidup di dalam Engkau, dan kami percaya bahwa Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kami. Sertai kami dalam mengawali seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Dialah Tuhan mencampur tangan menguatkan kami. Dialah kami selalu berjalan di dalam terang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, cuma tadi audionya Amang itu kurang jelas ya, karena kayaknya dia di mall itu rekaman ya. Kalau yang sebelumnya juga adalah kekurangannya. Itu cuma ide aja barangkali. Ini ya Amang ya, mungkin ada gambaran bisa mungkin bisa kita coba ngomong-ngomongin dulu gitu maksudnya Amang. Monggo Iya, gimana iya. pendapat kamu Amang ini yang lain? Nah, itu tadi berapa menit habisin? 6,5 menit Amang. Ya, 7 menit lah. masih berjalan lah. Artinya kita compare dengan khotbahnya Mang Syahada atau Inang Ati Malam, biasanya mereka itu kan 55 menit gitu kan. Iya.
Artinya kalaupun ada pertambahan paling 1 menit lah. Iya. Bila bisa kita nyanyi 1 ayat, baca firman Tuhan, terus diterangkan, tutup, sudah. Karena apa? Kalau pagi-pagi, memang kita juga kalau panjang-panjang orang kan tinggalkan gitu kan. Iya, Mang. Nah, karena orang misalnya mau kerja, dia kasih 5 menit untuk diperbekali, dia masih sabar nunggu gitu kan. Jadi kita cobalah bicara. Kalau masalah teknologi saya nggak ngerti, tapi kalau misalnya diarahkan begini, cuma yang menjadi agak ganjalan saya adalah mungkin paling yang bersedia ini Amang Pendeta Ati Malam sama Amang Pengundian. Amang Pendeta Resort kayaknya dia punya style sendiri gitu loh. Kemarin itu udah sempat dia bikin khotbah dengan itu juga cukup bagus, cuman dia nggak diteruskan lagi. Padahal itu bagus juga sapanya, suaranya enak didengar gitu kan. Waktu dia beberapa kali tampil itu juga caranya cukup bagus juga, cuman dia nggak konsisten gitu. Suaranya sekali seminggu bikin gitu kan. Orang semakin tenang. Tapi ya itulah bisa nanti kita usulkan ke Amang Pendeta Resort, biarlah yang 2 itu aja dulu role model, nanti Amang itu diselipkan sekali-sekali gitu aja. Ya. Nanti kita bicarakan aja. Artinya kan sending ini kan seksi sending atau marturia kan itu adalah badan gereja yang sebenarnya yang ditugasi perpanjangan tangan daripada struktur huria itu untuk membenahi kayak tata ibadah itu ke kita juga. Pelayanan, penginjilan kan gitu ya. Nggak masalah. Nggak apa-apa itu nanti kita diskusi dengan dia supaya dapat format yang bagus. Jadi kita diskusi sama Mang Pendeta, kan itu sebenarnya tugas kita itu. Penginjilan itu kan bagaimana supaya dia bisa diterima dengan enak, dengan bagus, dengan sop atau dengan gimana gitu. Itu upaya-upaya yang saya pikir nggak ada salahnya. Jadi nanti kita diskusi aja sama Mang Pendeta Resort. Terserahlah nanti kalau Mang Pendeta Resort belum bisa, yang 2 dulu. Kapanlah kita apa Rabu nanti kita bicarakan Amang Ketua Dewan? Ya, artinya Amang Luhut lah yang bisa lebih menerangkan tentang tekniknya. Artinya begini, kalaupun ini nanti disetujui bahwa memang ini cara ini tidak merepotkan, itu aja. Amang itu kan Amang itu tugasnya berkhotbah, nggak kita suruh ngapa-ngapain lagi gitu kan. Cuman nanti tugas kita adalah mengcombine antara lagu, bicara dan nyanyi, kemudian di-cover dengan khotbah. Begitu kita nggak mau diatur lagi gitu. Dia pokoknya tugasnya begini, Bapak lihat aslinya aja nanti kan, cuma gitu aja kan. Toh juga yang disampaikan Amang itu kan tidak live, ya sudah direkam dulu baru rekaman juga jam 1 malam Amang itu udah bisa. Iya. Amang Luhut kira-kira begitu ya. Malah sebenarnya emang satu yang perlu diinikan, ditambahkan mungkin supaya ini kita kan membantu mereka. Kalau kita lihat mungkin mereka rekaman, kadang kasihan juga kan mereka harus kirim pagi gitu ya. Nanti kita di YouTube itu bisa kok dibikin kayak remindernya, itu bisa dibuka setiap pagi. Jadi hanya kirim linknya aja ya, bisa Amang itu udah nyaman lah, nggak perlu capek. Sekali seminggu dia rekaman, artinya mungkin Amang Pengundian mungkin 3 lah, karena hari Minggu kan nggak ada ya. Jadi 3 malah orang itu sekali rekam aja. Nanti kita yang akan meramunya lah ya kayak tadi. Jadi kita membantu mereka. Jadi supaya nggak terlalu repot tiap hari, misalnya tiap hari Sabtu. Kemudian benefit yang lain adalah kalau kita lihat yang di Tebet ini, itu kalau yang orang Amang ini kan dengan keterbatasan memori HP, begitu direkam khotbah ini mungkin sebulan ke belakang masih disimpan lah di handphonenya. Ya kan, tapi kalau misalnya 3 bulan lalu kan udah kehapus. Nah, sementara kalau di YouTube ini kita lihat yang Tebet ini dari tahun 2020 ada di situ semua. Jadi bisa juga buat dia karena buat anak-anaknya gitu akan ada tetap di situ. Itu mungkin benefit yang lain nanti bisa dijelaskan nama. Tapi kalau saya juga yang lain, kawan-kawan ini dan saya pun mungkin nanti itu Agustina, bahkan belajar kita membaca ayat itu. Walaupun kita hanya membaca ayat, kalau seorang tim sending harus berbeda karena apa? Kita udah menghayati pasti, tapi doa kita berdoa dulu sebelum kan kita ini nanti di rumah ya dikirim videonya dengan di compile ya.
Tapi berharap ada kesempatan dari teman-teman tim seni ganti-gantian nanti kita kan, itu dulu, tim dari ini kayak gitu maksudku Amang. Jadi adalah sesuatu yang dengan pandemi ini ada sesuatu yang menjadi pengalaman gitulah. Itu dari aku tambahan. Mungkin yang lain coba kasih ini kali ya, seperti apa? Tuh Agustina barangkali ada gimana tentang apa ini tuh, mendukungkah? Atau saya jadwal nomor 1 gitu, sama Inang Atimalang kan ladies semua kan, nanti singernya juga kita minta tolong Inang Risma Tobing, jadi pas ini Kartini duluan gitu. Monggo itu gimana idenya? Ya, berarti akan melibatkan tim musik juga nantinya gitu. Mendukung aja toh. Bagus kalau dilihat yang tadi itu yang dari Tebet ya itu ya. Jadi dari kita nanti mungkin berganti-gantian tim sending membaca Alkitab siapa yang ditunjuk, ya kan? Itu untuk berarti kita nggak setiap hari yang ngasih, itu untuk 1 minggu berarti ya. 1 minggu gitu. Iya benar. Iya. Dipersiapkan. Bagus sih kalau dilihat, jadi nggak kayak yang kita sekarang ini tiba-tiba kayaknya kaku gitu, langsung kaget kita buka langsung khotbah gitu. Bagus itu. Ya, tapi dibicarakan dulu lah sama pendeta. Ya, ini masih ini ya, jangan dibawa kemana-mana, hanya diskusi ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, ini belum ada mereka tadi. Ya. Monggo, Ina. Ya, wacana. Dari itu Rebecca barangkali, monggo itu gimana? Kan ini kan 6 kali berarti seminggu ya. Berarti kita harus ini dong, harus siapa yang ditunjuk itu harus ini ya. Soalnya 6 kali seminggu kan membaca firman itu dilibatkan tim sending. Itu kira-kira ya. Jadi kita harus tinggal jamnya aja. Tinggal jamnya supaya bentrok nanti. Itu kan direkam itu. Nanti dikasih lelut. Misalnya saya di bulan September hari Senin, Kamis, Sabtu, udah saya rekam aja, saya baca gitu loh. Ya, di WA. Waktu WA gitu. Di rumah direkam. Baca misalnya Matius 2 ayat 1, bacalah. Itu kan kayak ibarat namanya itu maaf itu yang katanya challenge dari SKM kan kira-kira seperti itu direkam di rumah. Iya Mas. Iya sama. Iya. Harus nggak ada masalah ya, mau misalnya berapa ini karena rekaman, tinggal yang mengcompile-nya memang nanti ada tambah kerjaan. Gitu. Ya itu. Tapi nggak apa-apa, kita berdoa lah, dikasih Tuhan orang-orang. Aku pun siap belajar untuk itu. Mungkin misalnya gini, misalnya giliran saya membaca Rabu, jangan juga pakaiannya itu terus sampai 3 hari, kemudian pakaiannya juga sama kan gitu. Harus di baju. Iya, setuju. Rubah-rubah. Posisinya, bajunya kan gitu. Jadi tidak langsung sekaligus aman, misalnya 3 ayat dibaca. Bener, nggak sadar dia Amang, ngapain nomor ganti hari. Iya. Nggak sembari kan? Makanya jadi ini juga loh Amang Jer, malah benefitnya yang baca ayat nanti kan kalau bisa nih 6 nih ya, tim sending aja ada 6, kan udah ganti-ganti orang juga di awal gitu loh, jadi nggak kaku banget kan, nggak hanya bajunya Amang, jadi 6 nih, 6 Senin misalnya Amang Situ AJR, Selasa Amang Tukur, Rabu itu Ros ya kan, Kamis itu Rebecca ya kan, Kamis itu Agustina, hari Jumat Inang Olin, kemudian Sabtu Inang Herda, jadi dari pertamanya udah refresh gitu loh, nggak ini kan. Jadi minggu depannya boleh diulang lagi kayak gitu. Ya, setuju. Aman. Kalau untuk membaca Alkitab kayaknya nggak ada masalah. Bagaimana yang dengan yang singernya? Kalau singer, aku sama Femi nanti ini kan, cuma kalau di mereka mungkin ganti-ganti bajunya karena mungkin setiap minggu ya. Tapi itu pun Femi aman kalau di situ. Nanti bisa juga Amang Tumbur, Amang yang ini kan. Jadi audionya Amang, tinggal kita bikin teksnya malah gitu. Jadi nggak sama persis kayak gitu. Jadi Amang kayak yang renungan yang Amang Richard itu audio doang sama musik, kita tampilkan di situ teksnya gitu.
Ya. Jadi orangnya nggak kelihatan, tapi teksnya malah ini kan orang nyaman kan, ya dengar suara, dengar teksnya, lihat teksnya. Ya, jadi memang itu lebih simpel karena nanti kalau seperti mereka tuh main musik itu nanti tim musik nanti jadi repot juga mereka tambah kerjaan. Media aja berarti ya, Le ya. Jadi pakai ganti bajunya Amang ya. kan. Kalau nyanyinya kalian nanti bikin nyanyi kelihatan 3 orang tapi pakai MIDI atau 2 orang gitu loh, song leader gitu, nggak masalah. Nah, maksudnya kan begini, misalnya hari Minggu, Amang Luhut sempatkanlah ngobrol sebentar dengan supaya nyanyi ini song leader mumpung masih baju ini kan, nyanyilah 1 ayat untuk nanti dibawa ke renungan besok. Nah, besoknya lagi minggu berikutnya mereka juga nyanyi lagi, kita ambil lagi waktu dengan orang itu kan gitu. Atau lagunya itu hari Kamis ketika itu kan 6 hari itu lagunya. Amang, bagaimana kalau misalnya untuk baca firman sama singernya nggak usah kelihatan orangnya, suaranya aja, khusus nanti khotbah baru pendetanya kelihatan. Tapi nanti teksnya kelihatan, maksudnya baca firman, teksnya yang keluar, orangnya nggak usah kelihatan, suaranya aja. Terus singernya nanti orangnya nggak usah kelihatan, ya lagunya nggak usah airnya aja yang kelihatan. Bagaimana? Kalau baca firman nggak apa-apa kelihatan supaya yang Ros makin dikenal. Jangan kita yang dikenal, Tuhan Yesus yang dikenal. Apa ini supaya kalau ketemu di mana-mana, oh ini yang suka baca ya katanya kan nanti. Enggak, karena ini bagus juga gini Amang, misalnya kan seperti kayak yang apa kan yang di BKS itu kan, iya, misalnya ada suaranya itu kan, jadi kadang di grup BKS gitu, suaranya si ini ya, Amang ini ya, jadi kayak tebak-tebakan gitu. Oh terima kasih Amang Richard sama Inang apa lagu dan khotbahnya, jadi gitu di grup BKS itu Amang, karena cuma suaranya doang nggak kelihatan orangnya. Ya, nanti bisa kita diskusikan. Saya juga sebenarnya emang lebih setuju. Jadi dia podcast namanya, jadi direkam, pakai nggak merepotkan tim musik juga sama yang dari J Audio 1000 ini kan kayak kita tadi lah ya, yang buku ND itu kan itu temponya udah sama semua, udah pakem lah sesuai buku ND. Ada yang bernyanyi, saya minta tolong Femi atau siapa, pokoknya tim musik juga. Tapi yang kita tampilkan seperti syair lagu yang tadi yang aku bikinkan, jadi yang kelihatan di situ. Bahkan kalau bisa yang kalau memang ini ya, yang ininya, yang ada notasinya, siapa tahu bisa kan kita ini kan. Jadi hanya ada audio yang orangnya nggak kelihatan. Kalau yang ND ya, buku ND-nya yang tampil di situ gitu loh. Jadi itu lebih bagus. Tapi kalau boleh supaya dia dalam itu kan kebaktian satu untuk di rumah. Kalau boleh nanti pembukaannya ada yang membuka, jangan langsung nyanyi. Misalnya ada pembuka selamat pagi, shalom, ya kan? Adalah 1 orang atau siapa ganti-gantian. Marilah kita sebelum kita beraktivitas kita akan teduh. Udah baru langsung nyanyi. Itulah muncul apa itu kan? Baru udah munculnya ada doa, baru nanti kadang-kadang yang baca firman ya kan, firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini baru nanti Amang Pendeta yang nerangkan gitu. Baru sekalian tutup. Boleh Amang. Enggak usah, karena membaca firman Tuhan kan berdoa lagi nanti pendeta itu kan. Iya, gimana setting waktunya kali Amang biar pas juga seperti tadi ya, 6 menit lah ya, 7 menit gitu-gitu ya. Kita kayaknya agak lama. Jadi artinya gini, chefnya itu kita anggaplah Amang Luhut, kita bantu dari Dewan Marturia dan Amang Tumbur juga ada masukan dan juga kawan yang lain. Jadi anggap aja yang meramunya Amang Luhut aja. Kalau misalnya usul sana usul sini kan yang teknik IT-nya kan Amang Luhut yang akan menerangkan nanti. Ya. Tinggal kalau kita tampilkan begini udah elok ya udah gitu aja kita teruskan gitu aja. Ya, mungkin ada improvement lagi ya. Kita mungkin minggu depannya atau bulan depannya kita tambahkan ini yuk gitu-gitu biar lebih menarik, bisa Amang gitu kali ya. Tapi bisa nanti dicoba aja dulu nanti nyanyi 1 ayat mukadimah terus nanti khotbahnya berapa menit gitu. Kalau sekitar sampai maksimal 10 menit kurasa nggak lama lah orang saat teduh 10 menit. Asal jangan lewat dari 10 menit lah. Itu kelamaan karena kan mau mulai kerja soalnya. Kenapa? Terus ya.
Kalau belum saat tentu teduh orang misalnya pribadi orang, masa cuma 3 menit? Kalau pribadi kalian saat teduh berapa menit coba kalau kalian biasanya? enggak. Coba gini, Berdoa aja. yang dari BKS Marturia coba berapa menit coba Amang Richard itu sama dari ya nyanyi 6 menit menerang. itu Amang rata-rata. Itulah. Ya makanya kisarannya itu aja 6-7 menit udah, jangan sampai 10 menit. Saya bukan misalnya mau mengatakan orang nggak mau dengar, cuma maksudnya kalau memang eloknya itu karena orang memulai kerja, jadi biar dia nyaman aja gitu maksudnya. Sedangkan 7 menit belum tentu juga semua orang mau dengarkan gitu. Ya. Ya. Boleh lah, nanti kita ini aja nanti, jadi gini, tetap aja dulu kayak orang Amang Pendeta ini kan terus begitu. Aku juga baru kepikiran, yang udah gini Amang nanti kita sama-sama kalau ada yang bisa bantu juga, kayak misalnya nih yang hari ini kan udah dikirim sama Amang Pendeta kita kan ya. Itu aja dulu coba kita ramu sampelnya. Nanti kalau kira-kira begini kan ada buku ND dari Sesuai Almanak juga ya ininya. Ini buku ND-nya Sesuai Almanak kan yang ini nih kalau hari ini ada di situ ya. Nah ini ada PD 666 ya kalau hari ini kan satu slide. Jadi kita bikin yang udah lalu aja dulu kayak sampel. Jadi jadi misalnya yang tanggal 21 yang dikirim tadi pagi ini. Nah kalau nanti kita ubah jadi begini, ada sapaan dulu selamat pagi kayak gitu kan. Kita bikin satu. Nah jadi nanti ada yang sekarang ada tanggal 21 Agustus. Nah, kalau misalnya nanti tim Zending mau involve di situ, nanti jadinya kira-kira begini gitu. Gimana? Udah bisa kita kasih sampelkan ke Amang Pendeta kita. Benar itu Amang, sampel supaya langsung bisa dimengerti sama itu. Ada contoh ya. Contoh. Langsung lah berarti nanti Amang sekretaris ketua sama dewan Capaga itunya dulu pro modelnya. Iya. Jadi Amang GR yang baca ininya nanti ayat ini gitu. Amang rekamkan ke saya. Singernya Amang Luhut. Nah, ini Amang bacakan kan ya gitu. Iya. Pak kalau ditunjuk Amang Hitek tetap siap gitu. Bukan gua. Yang penting kita diskusi dulu dengan Mang Pendeta Resort, kita sampaikan, kita siapkan apa yang mau kita terangkan, dan intinya kalau dia setuju ya kita lanjut. Kalau misalnya unang maju Amang nasongoni mau kita pun nggak bisa memaksa dia toh. Tapi paling tidak kita memberi masukan itu dan kemudian kita tidak merepotkan. Saya rasa tidak terlalu sulit Amang Pendeta Resort menerangkannya, yang penting menerimanya. Yang penting kita pada waktu kita menerangkan kita siap itu. Iya, makanya Amang Luhut dibuat dulu contohnya seperti inilah misalnya nanti jadinya gitu Amang. Kita buat kalau bisa cobalah Amang Luhut misalnya kita bertiga atau berempat misalnya coba. Iya. Oke, Mang. Jadi untuk yang hari Sabtu ini nggak apa-apa. Ini kan Amang punya waktu nih. Mungkin Amang Tumbur, Amang buku ND tadi Sesuai Almanak kan 666 ya, ayat 1 sampai 4 itu. Kan buku ND Sesuai Almanak juga kan. Amang Tumbur mungkin bisa ini bikin podcastnya sama Inang sama mungkin ini kan. Dikirim ke saya Amang audionya, rekamannya. Amang kalau Amang situ JR baca ayat itu Amang. Jadi nanti saya kompilasi dengan apa yang di khotbah yang sudah di-share sama Amang ini kan, Amang hari ini gitu. Lalu tinggal nanti mungkin ada ininya kan, yang sapaan tadi masih memungkinkan nggak di awal-awal kita. Nanti kita lihat berapa menit kan kalau ada durasinya. Ya. Jadi aku tunggu. Ya. Terus itu kan apa namanya pakai apa ya MIDI ya musik itu ya. Iya, satu ayat kan? Ada di Almanak, Amang ada Almanak online kan ya, soft copy. Kalau bisa aja kali ya, satu ayat ya, lagunya. Iya, maksudnya sebentar Amang aku ini tadi mana ya? Lagu pembukanya itu satu ayat aja saya rasa. Biasanya sih satu ayat sih. Satu ayat aja, cuma maksudnya referensinya tetap di sini aja, Mang. Nanti kita diinin orang kan ini ada di semua orang ini ya. Nanti
kalau satu ayat satunya berarti Amang ini ya. Kalau mungkin di hari berikutnya ini kadang-kadang kan ayat 2 atau berapa nih ya kan. Jadi nanti saya kasih juga soft copy-nya ini Amang nggak apa-apa. Jadi semuanya kan referensi ke situ kan ya, ke almanak kita ya. Ada kok almanak kan, dibagi almanak kan? Oh iya ya, saya yang nggak ada ya kan. Amang harus sabar, Amang masih CST Amang. Tapi lebih ini juga soft copy kayak gini toh, ya kan udah ada semua di sini, jadi Iya. Ya, sip, mantap. Kita coba yang hari Sabtu ya, Mang, 21 Agustus. Jadi yang buku ED 666 ayat 1, Amang keluarga Mang Tubur lah ya, itu dikasih soundnya aja ya, musiknya kayak orang Amaris itu, tapi ED-nya doang. Kemudian gambarnya nggak usah. Hah? Gambarnya nggak usah. Ya, nanti saya gambarkan syair kali ya, Mang ya. Ya. Satu ayat ya. Kalau Amang memang udah pingin tampil kali, nggak apa-apa juga video. Nah, nantilah, gampang itu di YouTube. YouTube-nya Amang Sekretaris nanti. Jadi Amang itu yang baca ayatnya, baru saya kompilasikan ke yang udah dibagi pendeta kita. Jadi ada perbedaan sebelum dan sesudah ya. Gitu. Ya. Oke. Kayaknya itu Herda ini pingin membaca ayat dia, itu Herda saya udah ini. Kalau Kakak Herda mah udah ini. Enggak, itu Herda ini udah langsung cocok dari pakaiannya aja, udah kayak Bible Pro, maaf ya. Kalau gue kan gak cocok kayak gini baca ayat. Itu Agustina juga dulu. Berapa potong untuk show? Amang Luhut kalau Kakak Herda udah diperlengkapi dia di EBKS. Iya. Pokoknya Inang Herda ini kami tidak bisa tanpa kamu lah, Inang. Oke. Kita lanjut lah ya, nanti kita coba dulu bikin sampelnya satu, setelah udah jadi baru mungkin kita coba ajukan diskusi-diskusi, dan ini pun kalau setuju puji Tuhan ya, kita doakan supaya berkesan serius, benar itu emang harus ada dikasih contohnya dulu supaya kita berkesan serius, jangan cuma hanya ada ide tapi nggak ada contohnya. Kalau memang diterima puji Tuhan, kalau nggak berarti tetap udah semangat belum saatnya tahun depan lagi dicoba lagi diusulkan. Oke lah ya, kita lanjut sebelum ini, Mang Inang, kita lanjut ibadah. Amang. Oh ada lagi? Siapa? Ada sedikit. Iya. Berhubung kita kan kegiatannya juga udah selesai ya, karena nggak ada lagi untuk EE. Ini saya hanya mau mengingatkan kita, saya kan sebagai koordinator evangelisme kita, ini kayaknya kegiatan evangelis atau kegiatan nggak ada lagi ya di gereja ya. Tapi apakah tahun Parhuriaun Pemberdayaan ada nggak nanti Amang terakhir? Belum tentu ini keadaan ini kan, keadaan ini. Ya, maksud saya kan dia apa itu hari apa itu namanya? Memento Mori. Memento Mori, maksud saya apakah itu Memento Mori, apakah itu diserahkan ke tim sending berhubung nanti Memento Mori bulan 11. Iya, maksudnya Amang supaya kita persiapkan dengan matang karena kita sudah tidak ada kegiatan, supaya nanti paling ya gongnya kita di situ aja lah kita buat pekerjaan kita karena kita udah habis kan pelayanannya. Ya, ini ada program kita ya. Maksudnya kalau memang itu mau diadakan dan itu diserahkan ke tim sending, mungkin boleh kita sama-sama pikirkan apalah yang membuat supaya gong di masa pandemi ini itu benar-benar bisa lah membawa hikmat ke jemaat kita gitu loh, Mang. Ya, terima kasih itu. Aku juga terima kasih diingatin. Ternyata sebenarnya ada ini ya, memang ada yang kelewat juga. Jadi di Agustus itu ada ya malam evangelisasi tengah tahun, tapi kayaknya memang nggak ada ya. Iya, paling mungkin terakhir itu kali ya. Jadi akhir tahun. Oke. Ya, cuma menjadi pertanyaan apakah kalau itu diadakan. Situasi aja nanti kalau memang memungkinkan kita bikin artinya. Ya. Bulan November itu kan Memento Mori itu biasanya pasti dilaksanakan, cuma caranya yang mungkin misalnya apakah nanti live streaming atau tanpa jemaat atau
dengan berapa persen gitu aja. Iya. Pertimbangannya. Maksudnya biar kita pikirkan sama-sama apa di sana acaranya kita buat Amang supaya lebih berkesan, supaya takutnya kita tidak memikirkan jauh-jauh hari, akhirnya kan seperti dadakan asal-asalan. Ini kan kita berhubung kita masih sama-sama ingat, ya mungkin ada waktu untuk kita mempersiapkan diri. Oh, kita buat ini yuk, kita buat ini. Mana tahu pas tidur nanti sebelum tidur ada mimpi. Ide untuk apa mau kita isi. Tapi yang pasti Inang Ros, jadi yang namanya paduan suara, yang namanya drama, itu pasti nggak diizinkan dulu itu sampai tahun ini. Makanya coba kita cari ide-ide yang kira-kira bisa ditampilkan untuk penutupan ya pertemuan Memento Mori yang berhubungan dengan ingatlah hari kematianmu itu tadi. Misalnya apa yang ditampilkan yang representatif, apalagi yang di masa berhubungan dengan masa pandemi tidak ini ya. mengumpulkan massa, yang tidak melibatkan banyak orang gitu. Ya, Amang mungkin juga nanti acara evangelis Memento Morinya mungkin juga live streaming. Cuma bagaimana kita mengkemasnya supaya bisa lebih menarik lah. Apalagi kan masa pandemi ini kan masa yang baru kita hadapi, supaya terus juga banyak pengalaman-pengalaman tuh yang dialami suka duka kan gitu ya, biar menyentuh supaya kita itu benar-benar yakin bahwa kematian itu pasti akan datang. Dan udah tahu nggak kamu tempatnya di mana, kan itu mau kita supaya masuk juga kabar baiknya itu sedikit, tapi tidak seperti mengatakan dengan udah dibuka itu sama Amang Luhut kemarin itu kan, tuh dia ho katanya kan. Iya, itu kan versi-versi kita yang lalu, makanya kita kemas lagi. Continue itu loh maksudnya Amang. Jangan itu lagi. Kita kemas lagi. Sungguh pun sebenarnya idenya itu sudah membuka wawasan, mau kita terjemahkan kemana lagu itu kan? Gitu. Iya. Tapi bukan terus lagu itu lagi, Amang lagi nyanyi nanti boring pula orang. Iya, dilempar nanti awalnya kan. Iya, supaya kita tahu jadi kepikiran kan, jadi kita punya ide, ya kita buat lagi kemasan baru. Sungguh sebenarnya idenya itu juga. Iya, cuma mungkin kemasannya yang berbeda, Iya, casingnya. benar, Amang, benar. Bagaimana tampilannya, ibaratnya kalau tahun kemarin dengan posisi begini, maka tahun ini akan sumbang-sumbang ide aja di tim kita. Misalnya saya usul begini. Tapi kalau nggak diterima terus jangan kecewa, kemudian lab. Ya, gitu. makanya ini saya ingatkan Amang supaya kita sama-sama mengingat. Iya. Kalau boleh saran itu coba bikin draftnya, nanti dari situ kita kasih masukan-masukannya itu ya, biar lebih ini. Boleh. Ngomong-ngomong ini udah tinggal 11, udah tinggal 11 orang nanti lab 1. Kalau boleh nanti kalau kita tutup aja ini dulu dong. deh. Sebentar. Untuk sedikit aja nyambung Kak Rosmawati gitu ya. Mumpung dia terbayang idenya gitu. Nanti penyerahan diri aja deh oleh Amang Marturia aja. Bagaimana pembicaranya gitu aja. Di Amang Marturia. Penyerahan diri lah, Mang. Jadi itu konsepnya itu aja diambil kena semua gitu. Karena yang lalu-lalu kan sudah tuh amati. Nah, penyerahan diri, tapi Amang aja yang Marturia yang pembicaranya. Jadi singkat tapi adat nyambung gitu loh, Mang. Itu hanya sekedar ini aja, Mang, yang masukkan saja. Karena Kak Ros tuh masalah penyerahannya bisa didiskusikan. Yang penting usulnya di penyerah diri gitu aja dulu, karena itu nggak sembarangan Inang. Jadi misalnya mentang-mentang Marturia terus Dewanya yang ngomong belum tentu juga. Nah, Mang, karena Mang itu tuh udah sekian lama jadi Marturia kita, itu aja, Mang. Jadi harus dikenal orang dong gitu, Mang. Perlu nih, Mang. Ketua Dewan harus penyerahan diri itu. Harus tahu. Kalau jadi usulan untuk dikenal usulan orang. dicatat, diterima ya. Dicatat. Ya, tetap inilah berarti nggak apa-apa itu Herda, yang Ros boleh. Kan saya bilang usulannya dicatat. Ya, dicatat dulu ya. Iya. Kita tampung aja dulu masukan-masukan. Oke, dicatat. Ada nanti isinya di acara itu konsep penyerahan diri. Nanti gimana caranya kita pikirkan.
Enggak, artinya bukan langsung diterima itu Ros kan dibilang Iya. dia Iya. diusulkan, tapi kalau nggak diterima jangan left kan katanya tadi gitu. Iya, saya catat biar kita pikirkan bagaimana cara penyampaiannya supaya lebih enak gitu loh, Amang. Berarti itu udah diterima. Kalau ini kan masuknya kan diterima dulu usulannya nanti. Tapi kalau nggak diterima, Iyalah. Kan masih masuk draft. Nanti Iya, kan masih mau ada lagi masukan-masukan dari teman yang lain. Kalau misalnya ada yang mungkin lebih baik lagi, coba kita pertimbangkan yang mana ini mau kita masukkan, yang mana mau kita keluarkan, kan gitu. Ya, sip. Nggak apa-apa, kita di konsep dulu ya itu draftnya, di sharing, nanti kita kasih masukan, baru kita konsep-konsep gimana lah supaya maksimal. Iya, mumpung kita kan udah nggak ada lagi yang mau dipikirin, cuma hanya tinggal satu itu berarti mau kita pikirin kan? Iya, untuk sekarang. Oke, baik kita lanjut supaya nanti kita doa penutup ya kita. Udah 2 jam. Udah 2 jam ya. Ya, kita ini oke, lagu ini habis ini nanti doa penutup dipimpin Amang Ketua JR ya. Oke, lanjut. 725. Tuhatta Jesus madok tu siseana ai sitiru adohuleho Tuhamuna asabnamu songonahu bahen Tuhamu martua mahamuna akana mangulahosa asa pasu-pasuho dingoluni huria jala pasu-pasuho dingoluni bangsota asa pasu-pasuho dingoluni huria jala pasu-pasuho dingoluni bangsota. Yesus berfirman kepada pengikutnya, contoh dan teladan ku berikan kepadamu, agar kau lakukan seperti yang aku lakukan. Berbahagialah kamu yang melakukannya. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, yaitu tim sending yang ada di Gereja KBP Jati Sampurna. Kami telah menaikkan pujian, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga telah berdoa syafaat. Dan di penghujung acara kami Tuhan, kami telah berdiskusi untuk menemukan metode-metode yang baru untuk semakin menghidupkan pelayanan di gerejamu. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami boleh mengambil peran masing-masing, mengambil bagian apa yang bisa kami lakukan sebagai jalan memberitakan kabar baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu Bapak, berkatilah pemimpin kami, Bapak Pendeta Amang Elvin Bancin, beserta misional Pendeta Pangundian Siahan, Inang Pendeta Ati Malam Boruh Tauruk. Biarlah juga mereka menjadi saluran berkat dan boleh membimbing jemaat-Mu semakin mengenal Tuhan.
Di situasi pandemi pada saat ini Tuhan, banyak jemaat yang merindukan sapaan, merindukan bimbingan, menjadi terang supaya mereka juga boleh dikuatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah yang berbeban berat mereka semakin percaya bahwa tangan Tuhan ada yang menopang sekalipun mereka di dalam pergumulan-pergumulan. Karena Engkau mengatakan orang-orang percaya kalaupun dia jatuh tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang mereka. Itulah yang menjadi iman kami, karena kami percaya Tuhan ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Itulah doa-doa yang telah kami naikkan melalui doa syafaat, melalui dengar-dengar dengan firman Tuhan. Biarlah itu juga semakin menguatkan kami secara keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapak. Pada malam ini juga kami akan beristirahat di tempat tidur kami masing-masing. Tuhan yang menyenangkan tidur kami, supaya kami boleh memulihkan tenaga kami untuk melanjutkan aktivitas kami besok hari, terlebih akan mengambil bagian dalam pelayanan di dalam Bait-Mu yang kudus. Biarlah hari bahagia, hari yang kudus besok yang kami sambut, menjadi jalan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang menjadi cita-cita kami, apa yang menjadi keinginan kami, Tuhanlah yang mendahuluinya. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah seluruh impian kami untuk dinyatakan dalam kehidupan kami dan menjadi sukacita bagi kami. Dan itu juga melalui itu kami semakin mengenal bahwa Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Dan sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, di mana Yesus mengajarkannya kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Yesus Kristus, anugerah daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Amang Luhut. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Horas, dan berkati. Nama Ketua, Tito Terima Luhut, kasih kakak-kakak Ismawati. yang lain. Pada session berikutnya. Ya, siap. Ya. Oke. Ya, Dol tuh Mamang. Oke, sampai ketemu lagi ya, Horas. Oke. Horas. Ya.